ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرين والحاضرات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini berkat izinnya jualah kita dapat melaksanakan solat subuh berjamaah di rumah Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pagi ini merupakan kajian lanjutan dari pertemuan minggu yang lalu, masih membahas masalah syarahan tentang pembahasan syirik. Jadi masih ada sekitar 2 pertemuan lagi insyaallah kita menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan syirik. Subuh ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk syirik kecil, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Mudah-mudahan dengan memberikan contoh-contoh kita bisa tahu bahwa perbuatan ini termasuk syirik atau tidak, dan perbuatan ini berbahaya karena sangat dapat menghapus amal pahala, dan bahkan sebagian dari syirik besar ini atau semua syirik besar ini bahkan mampu mengeluarkan dia dari keislamannya. Pertama, beberapa contoh yang termasuk ke dalam syirik besar kita akan uraikan, karena pembahasan tentang syirik kita sebagiannya sudah kita uraikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sekarang kita fokus ke pembahasan tentang syirik besarnya. Beberapa contoh syirik besar yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan para ulama menyimpulkan ada beberapa contoh atau perbuatan yang termasuk ke dalam syirik besar. Yang pertama, syirik dalam berdoa. Terkadang Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukan kesyirikan padahal kita dalam keadaan berdoa, dan doa adalah bagian dari ibadah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka naik ke atas kapal lalu mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka ke darat, tiba-tiba mereka kembali kafir, atau tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini diikuti dengan ayat-ayat yang lain yang sebenarnya makna dan tafsirannya setelah saya buka kitab-kitab tafsir itu hampir sama, arah tujuan ceritanya hampir sama.
Di dalam surah Bani Israil ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al insanu kafura." Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa saja yang kamu seru selain Allah. Maka tatkala dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Ayat ini menjelaskan tentang Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin menaklukkan kota Makkah, kemudian kita kenal dengan istilah Fathu Makkah. Kaum muslimin menguasai kota Makkah, meski sebelumnya Ikrimah bin Abu Jahal ini sempat melakukan perlawanan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan semacam perintah ketika masih berada di Madinah sebelum berangkat ke Makkah. Apabila kalian menemukan 10 orang, disebutkan satu persatu namanya, termasuk salah satu di antaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal, menentang dakwah Islam ini, lalu menghalang-halangi kita untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci, maksudnya ke Makkah, maka perangilah dia meski dia bergelayut di dinding-dinding Ka'bah, penggal kepalanya. Ini perintah yang sangat tegas. Ketika itu salah seorang yang menjadi musuh Allah sebelumnya, dan dia kemudian menjadi panglima Islam, Khalid bin Walid, sudah masuk Islam. Ya, Umar bin Khattab jauh sebelum itu juga sudah masuk Islam. Jadi dua tokoh yang paling ditakuti dan paling disegani dari kalangan pemuda sudah masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal, kemampuan berperangnya ketika itu masih jauh di bawah Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid ketika berhadapan dengan kaum muslimin, dia juga berhadapan dengan Ikrimah bin Abi Jahal ketika berhadapan dengan kaum muslimin, dia juga berhadapan dengan Khalid bin Walid yang sebelumnya bersekutu dengan dia. Nah, akhirnya Khalid mampu mengalahkan Ikrimah dan Ikrimah larilah beliau ke Yaman. Di Yaman, menuju arah Yaman, beliau melewati salah satu lautan untuk menyeberang ke seberang. Di tengah lautan terjadilah sesuatu yang di luar dugaan Ikrimah. Air laut membesar, ombaknya tinggi, sehingga kapal yang ditumpangi ketika itu tidak tenang, oleng. Seluruh penumpang ketika itu berkata, ikhlaskan doa kalian kepada Allah, berdoalah kepadanya, mintalah kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Dan ini di luar dugaan dari Ikrimah, karena dia sudah lari jauh dari kota Mekah. Daerah ini pasti belum terjangkau oleh dakwah Muhammad. Itu dalam bayangan dia. Di luar dugaan, semua orang yang berada di dalam kapal itu muslim semua. Nah, ini kan di luar kekuasaan dia. Dia lari, tiba-tiba berada di dalam sebuah kapal yang orang di dalamnya muslim. Lalu semuanya berdoa kepada Allah, sehingga Ikrimah bingung. Lalu dia berkata, siapa yang kalian doakan? Allah. Maksudnya kepada siapa kalian berdoa? Kepada Allah. Kemudian dia ditanyakan, apa agama yang kalian anut? Agama yang dianutnya adalah Islam. Siapa yang menyampaikan dakwah kepada kalian sehingga kalian berdoa kepada Allah sebagaimana berdoanya Muhammad kepada Allah? Maka dikatakan, disampaikan oleh para juru dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka beliau pun berkata, demi Allah, jika di lautan yang luas seperti ini yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah, maka di darat sana pasti juga Allah yang akan menyelamatkan kita. Lalu beliau pun berdoa, ya Allah, jika engkau mampu menyelamatkan aku dari ombak yang besar ini sampai kembali ke daratan, maka demi Allah akan kuletakkan kedua telapak tanganku di lutut Muhammad. Maksudnya dia akan bersujud kepada Muhammad dengan sujud ta'zim, kemudian akan ikut bersama Muhammad mengembangkan dakwah Islam. Ini Ikrimah bin Abi Jahal. Akhirnya dia naik ke daratan, Allah menyelamatkan mereka, dan begitu sampai di daratan beliau berjumpa dengan istrinya. Dan ini takdir yang luar biasa. Istri Ikrimah bin Abi Jahal ketika mengetahui suaminya sudah lari, ternyata beliau melakukan proses pendekatan dengan Rasulullah SAW. Termasuk ketika itu istrinya Abu Sufyan yang dahulu memakan hati paman Nabi Hamzah. Akhirnya minta maaf dan Rasulullah memaafkan. Istri Ikrimah meminta juga pertolongan kepada Rasulullah agar Rasul memaafkan suaminya Ikrimah. Lalu Rasulullah memaafkan, kemudian disuruh menyusul suaminya. Disusullah oleh istrinya. Dan begitu berjumpa dengan Ikrimah, beliau membawanya pulang dan menyampaikan bahwa Rasulullah sudah memaafkan. Kemudian Ikrimah berjumpa dengan Rasulullah SAW, meminta maaf dan kemudian masuk Islam sampai akhir hayatnya bagus keislamannya. Beliaulah yang disebut-sebut oleh para sahabat, setiap kali bangun tidur beliau mengambil Al-Quran kemudian menciumnya. Hadza kitabu Rabbi, hadza kitabu Rabbi. Ini kitab dari Allah Tuhanku, ini kitab dari Allah Tuhanku. Inilah Ikrimah bin Abu Jahal, dan beliau termasuk salah satu di antara perawi hadis yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang berarti yang dapat kita ambil, seperti apa pembangkangan bapaknya Abu Jahal, pamannya Abu Lahab. Bahkan mereka sudah disebutkan masuk ke dalam neraka karena sedangkan mereka masih berada di dunia. Tetapi hidayah Allah tidak membatasi Ikrimah untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak seorang pembangkang seperti Abu Jahal, ternyata Ikrimah menjadi seorang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, dan Ikrimah termasuk sahabat yang mulia, disebut-sebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syirik dalam doa ini dimaksudkan dalam ayat ini ketika dia berdoa kepada selain Allah. Perhatikan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan saat kalian berada di daratan, tidak ada yang akan mengganggu kita, tidak ada yang membuat kita takut, lalu kita mengadakan Tuhan selain Allah. Dan itu yang dilakukan oleh umat-umat kafir sebelumnya, yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka menyembah patung dan berhala, Lata, Manna, Uzza dan Hubal. Disembah oleh mereka, dijadikan Tuhan selain Allah. Begitu juga orang-orang musyrik sebelumnya yang menyembah para malaikat, dianggap sebagai putri Allah, anak-anak perempuan Allah, dan mereka mengibadahinya. Tapi ketika sudah berada pada saat atau tempat yang sangat genting seperti berada di tengah lautan, maka dikatakan oleh Allah, tidak ada lagi ilah lain yang kalian sebut kecuali aku. Ini bentuk pengagungan. Artinya mereka sebenarnya mengakui bahwa hanya Allah sajalah Tuhan yang mampu menyelamatkan. Sama seperti kita Bapak Ibu yang berbahagia, perhatikan ketika terjadi gempa di tengah malam, jam 2 malam, orang main domino, main apa, sedang berbuat maksiat begitu, atau sedang melakukan prostitusi dan sebagainya, lalu terjadi gempa, maka nama yang keluar dari lisannya senantiasa menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, selamatkan kami. Seakan-akan tidak ingat dia lagi bahwa sebelumnya dia menyembah Tuhan selain Allah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Mereka berdoa kepada Allah ketika mereka sudah berada di tempat yang tenang.
Begitu juga dengan umat-umat dahulu. Ketika mereka mendapatkan nikmat yang banyak, mereka berdoa kepada selain Allah, bersyukur kepada selain Allah. Tetapi ketika mereka sudah datang mudarat azab kepada mereka, lalu mereka datang kepada Musa, ya Musa, datanglah kepada Allah, mintalah kepadanya agar Allah memaafkan kami, sungguh kami hanya beriman kepada Allah. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu pagi dia beriman, siang kafir. Siang dia beriman, sore kafir. Sore dia beriman, malam kafir, dan begitu seterusnya. Sehingga Allah menjelaskan bagaimana kondisi mereka, seakan-akan mereka ini seperti kiambang yang berada di atas air. Seperti apa air itu mendorongnya, seperti itu pula bentuk pergerakannya. Pagi dia beriman, siang kafir. Siang dia beriman, sore kafir. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesyirikan ini, yakni syirik dalam niat. Syirik dalam niat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh apa-apa di hari akhirat kecuali neraka. Kemudian disebutkan wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kecuali neraka, dan lenyaplah di hari itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah yang telah mereka kerjakan di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal niat terkadang ini termasuk perkara yang kita anggap sepele, kecil. Ketika seseorang berkurban, kemudian niat kurbannya bukan karena Allah. Kan ada yang ingin disebut-sebut kurbannya paling besar, maka dia membeli kurban yang besar, kemudian berbangga-bangga dengan hewan kurbannya, menyumbang, berusaha di atas sumbangan orang lain, menyumbang paling banyak, bukan karena keikhlasan, tetapi karena ingin pujian yang lain. Maka dalam berniat, kalau niatnya keluar dari niat untuk Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Dan bahayanya ini syirik besar. Syirik besar itu mampu mengeluarkan dia dari keislamannya, sehingga dikatakan berbahaya oleh para ulama. Dia masih menganggap bahwa dirinya muslim karena dia masih sholat, dia masih puasa, dia masih berzakat, sedangkan Allah sudah tidak lagi memandang dia sebagai muslim karena dia sudah melakukan kesyirikan. Meski itu termasuk dalam kesyirikan dalam niat. Masih ada dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang berbahayanya syirik dalam perkara niat ini. Dan biarkanlah aku saja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang mempunyai kemewahan dari dan diberi tangguh mereka barang sebentar, karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang sangat besar dan berat di neraka yang apinya menyala-nyala. Kelak orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti ini, kami yang akan menyiksa mereka. Dikatakan oleh Allah, kami akan belenggu mereka. Dalam Al-Quran, khuzuhu faghulluh summal jahima salluh. Dia akan diikat, dibelenggu tangan ke lehernya, lalu diseret di dalam neraka dengan rantai zira'an fasluku. Zira'an fasluku maksudnya dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ketika para ulama menjelaskan 70 hasta itu bukan hastanya manusia, tetapi hastanya malaikat. Hastanya manusia pendek, tapi kalau 70 hasta malaikat itu besar. Apa ini maksud dengan hasta malaikat? Kalau kita bayangkan besarnya malaikat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dihalalkan bagiku menceritakannya kepada kalian.
tentang besarnya malaikat pemikul arasy. Kepalanya menjunjung arasy, kakinya mencengkram bumi. Itu berarti kakinya di bumi, kepalanya menjunjung arasy. Nah, berapa besarnya? Jarak antara kaki ke arasy Allah itu 50 alfasanah, 50.000 tahun perjalanan manusia. Dalam kondisi seperti itu kira-kira sepanjang apa hastanya? Sedangkan jarak dari bahu paling atas dengan cuping paling bawah, cuping telinga paling bawah, itu disebutkan kalau diperintahkan burung terbang butuh waktu 700 tahun namanya. Nah, makhluk sebesar itu kira-kira sepanjang apa hastanya? Dan itu 70 hasta. Artinya rantai yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelenggu mereka, rantai itu panjangnya 70 hasta malaikat. Kemudian yang ketiga, mentaati sesuatu kepada selain Allah dalam hal maksiat. Mentaati sesuatu kepada selain Allah, dan ini termasuk dalam bentuk kesyirikan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama tentang ketaatan mereka kepada selain Allah dalam perkara maksiat. Mereka lebih taat kepada pemimpinnya. Mereka lebih taat kepada orang yang memberinya upah atau gaji, bosnya, pemimpinnya. Mereka lebih taat kepada orang yang menolongnya ketimbang kepada Allah. Dan ini salah satu bentuk kesyirikan yang tanpa sadar Bapak Ibu yang berbahagia kita lakukan. Kita bekerja di kantor, suara azan berkumandang. Apakah kita masih tetap duduk di depan komputer mengerjakan pekerjaan kita karena takut kita akan dimarahi oleh bos kita, atau kita akan memenuhi panggilan Allah untuk mengerjakan sholat? Ini tanpa sadar ini. Berapa banyak orang yang melakukan itu dan dia menganggap ketika dia bisa mengerjakan sholat sendiri setelah waktunya dilalaikan. Suara azan misalnya jam 12:30, dia masih tetap mengerjakan. Jam 2 baru dia istirahat, kemudian baru melaksanakan sholat. Sudahlah sholatnya sendiri, sholatnya terlambat, dan dia lebih mentaati pemimpinnya ketimbang Allah. Nah, inilah yang dimaksud oleh ayat ini, bahwa ketaatan mereka termasuk kepada orang-orang yang alim di kalangan mereka. Apakah ustadznya, kiainya, ulamanya, rahibnya, pendetanya. Ketaatan mereka kepada ulama-ulama mereka itu melebihi taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di beberapa tempat di Indonesia ini, ketaatan mereka kepada pemuka agama mereka, tokoh agama mereka itu seakan-akan dialah waliullah, utusan Allah di dunia ini yang menyampaikan kebenaran yang hak, dan kepada dia ketaatan itu dilebihkan seakan-akan dia lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat ini, sehingga Allah menjelaskan kepada kita tentang besarnya mudarat meninggikan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Katakanlah hai ahli kitab, berpegang teguhlah kamu kepada ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Maksudnya Taurat maupun Injil. Berpegang teguhlah terhadap kitab itu, kemudian jangan lakukan kesyirikan. Tapi mereka tetap melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, dan tidak pula kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Ini perintah dari Allah kepada mereka di dalam Taurat maupun Injil. Tetapi tetap saja mereka menyembah selain Allah. Perhatikan Bapak Ibu, kalau di dalam perjanjian Ten Commandment itu, dalam bahasan kitab yang membahas tentang 10 perintah Allah, itu salah satu di antaranya disebutkan bahwa akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Jangan menyebut nama selain Allah. Itu disebutkan, jangan menyebut nama selain Allah. Jangan membuat patung berhala yang menyerupai makhluk apa yang ada di langit, di bumi, dan di antara keduanya. Makhluk yang ada di langit, di bumi, di lautan, dan yang ada di antara keduanya. Tetapi perhatikan, patung itu dibawa ke rumah ibadah mereka, kemudian disembah, dan ini bentuk kesyirikan mereka. Tetapi umat Islam juga tidak sedikit di antara umat Islam yang mengikuti gaya mereka, meski tidak dibawa ke dalam masjid. Tetapi sesungguhnya perbuatan-perbuatan mereka sudah menyerupai perbuatan-perbuatan orang-orang Nasara ini. Mentaati kepada pemimpin-pemimpin mereka atau tokoh-tokoh agama mereka seakan-akan dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dianggap sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Yang keempat, syirik dalam cinta, mencintai sesuatu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perkara yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Saya ingat ucapan seorang jamaah ketika beliau pulang dari Banjarmasin. Beliau katakan, di tempat kami Ustaz, kuburan-kuburan syekh, kuburan ulama itu dihiasi. Jadi dibuat tempat, dibuat semacam tempat, kemudian dihiasi seperti kamar pengantin. Seperti kamar pengantin. Jadi mulai dari kuburannya sampai dinding-dindingnya, atap-atapnya itu tidak kurang dari biaya 300 sampai 500 juta. Sehingga orang kalau masuk ke kuburan itu tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Terkesan seperti kamar pengantin, mewah. Nah, itu dijadikan sebagai tempat rekreasi dan dianggap sebagai kubur karomah. Lalu mereka berdoa, berzikir di dalamnya. Lantai dibuat lantai keramik. Kemudian pusaranya juga dibuat keramik, dindingnya juga lampunya dihiasi dengan lampu yang terang. Kemudian kamarnya dibuat seperti kamar pengantin yang dihias-hiasi, sehingga tidak ada tempat seperti kuburan. Kalau kita masuk ke sana betul-betul seperti kamar pengantin. Nah, dia katakan tidak kurang dari 300 sampai 500 juta biaya yang dibuat untuk itu. Dan ini termasuk perbuatan yang tabzir, mubazir, perbuatan yang menyia-nyiakan harta, dan ibadah di dalamnya seakan-akan orang yang sudah mati ini dijadikan tempat untuk memohon, meminta. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan terhadap sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Mencintai orang yang sudah mati tadi, mencintai kuburan tadi, seakan-akan dia mencintai Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, mereka berkecil hati. Kesal hati mereka, dan mereka tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Tetapi apabila disebutkan nama-nama orang soleh di antara mereka yang mereka puja selama ini, yang mereka sembah dan berdoa kepada selama ini, maka dia akan senang. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Mereka datang ke kuburan itu lalu menganggap bahwa kuburan ini kuburan keramat, kuburan waliullah. Kemudian ketika mereka kembali dan bercerita di luar, dia akan bercerita meninggikan kedudukan orang yang sudah mati tadi, sehingga melebihi tingginya kedudukan Allah.
Dan kalau seandainya ada saja orang yang menjelekkannya, bahwa berdoa kepada orang yang mati itu tidak baik, berdoa kepada orang yang sudah mati itu tidak memberikan manfaat, maka mereka pasti akan murka, mereka pasti akan marah. Tetapi sebaliknya mereka akan senang kalau orang yang sudah didoakan ini, orang tempat minta doa ini, kuburan tadi, disebut-sebut, dipuji-puji, maka mereka pun ikut senang. Nah, inilah bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, yakni dalam cinta mereka kepada sesama makhluk. Kemudian yang kelima, meyakini adanya sesuatu yang mempunyai kekuatan melebihi kekuatan Allah. Dan ini sering terjadi. Perhatikan ketika anak-anak kecil, seorang ibu mempunyai anak kecil lalu khawatir anaknya ini terkena penyakit yang dikirimkan oleh dukun dan sebagainya, maka di pinggangnya diikatkan bawang putih, tidak tahu lagi apa yang diikatkan, sesuatu yang dianggap sebagai penangkal. Nah, ketika dia sudah menganggap sesuatu itu sebagai penangkal, peniti dan yang lainnya, maka ini sudah termasuk ke dalam syirik besar. Sangat berbahaya. Kita menganggap sepele saja, ternyata ini adalah termasuk kategori syirik besar, karena menganggap dia mempunyai kekuatan yang mampu menolak bala. Padahal yang menolak bala itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, menganggap sesuatu yang mempunyai kekuatan melebihi kekuatan Allah, ini adalah perkara yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah, dan termasuk bentuk kesyirikan. Apalagi yang biasanya yang sering muncul di televisi itu gelang, ada gelang magnet ya. Gelang magnet kalau dipakai itu bisa menghilangkan puluhan macam penyakit. Nah, itu kan dianggap sebagai batu zamrud dan sebagainya, yang apabila dipakai maka dia akan menghilangkan berbagai macam penyakit. Cincin karomah, kalung yang dipakaikan di leher, dan menganggap sesuatu yang memiliki kekuatan itu sebagai sesuatu yang tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia lupa bahwa Allah jauh lebih mampu untuk mengatasi semua yang diatasi oleh batu. Kalaulah perkara sebuah batu seperti itu dianggap sebagai mukjizat, maka ketahuilah Umar bin Khattab ketika beliau pertama kali melakukan tawaf di Ka'bah, saat berada di depan Hajar Aswad, apa yang beliau katakan? Demi Allah, kalaulah bukan karena perintah dari Allah dan bukan perintah dari Rasulullah, niscaya aku tidak akan menciummu wahai batu, karena sesungguhnya engkau tidak ada apa-apanya. Nah, sementara kita Bapak Ibu yang berbahagia, kalau pulang dari tanah suci baik haji maupun umroh, mencium Hajar Aswad itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan belum sempurna haji kalau belum bisa menciumnya. Itu saling bercerita, kamu bisa enggak ke Hajar Aswad? Kamu bisa enggak begini? Wah, saya susah, saya alhamdulillah dimudahkan begini dan begitu. Dan inilah Bapak Ibu yang berbahagia, yang berlebihan terhadap makhluk. Kemudian yang keenam, penyembelihan yang bukan karena Allah. Ini termasuk kesyirikan besar, yakni menyembelih tidak karena Allah. Kemudian mengibadahi berhala, patung, dan ini mungkin sudah paham semua kita bahwa menyembah patung dan berhala adalah bentuk kesyirikan. Biasanya ini yang kita pahami. Yang berbahaya adalah sesuatu yang tidak kita sadari, seperti melakukan mengikat pinggang anak tadi dengan sesuatu yang dianggap sebagai mukjizat. Kemudian mengibadahi hawa nafsu atau memperturutkan hawa nafsu, dan ini termasuk bagian dari syirik besar. Kemudian mengabdi kepada alam atau mengibadahi alam, seperti menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah gunung dan sebagainya. Ini termasuk syirik
syirik besar. Bahkan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggil matahari, "Wahai matahari, apakah kamu yang menyuruh umat ini untuk menyembah kamu sebagai Tuhan selain aku?" Itu akan ditanyakan kelak. Maka matahari mengatakan, "Demi Allah Subhanahu wa taala, subhanak, maha suci engkau ya Allah, aku berlepas diri dari perkara ini." Maka dikatakan, "Wahai matahari, masuklah kamu ke dalam neraka, tambahkan panas neraka itu supaya mereka merasakan azab yang bersangatan." Maka matahari masuk ke dalam neraka, bertambahlah nyala apinya, bertambah besar, bertambah panas, barulah kemudian orang-orang musyrik ini dilemparkan ke dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah syirik kecil. Syirik kecil, Bapak Ibu yang berbahagia, di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara ingin dipuji, disanjung, atau kita mengenalnya riya. Satu ibadah akan dihapus pahalanya, hilang pahalanya karena syirik kecil ini. Jadi syirik kecil bahaya tidak seperti bahaya syirik besar. Syirik besar mengeluarkan dia dari keislamannya, tapi syirik kecil menghilangkan pahalanya. Sehingga berapa banyak orang besok di hari akhirat menganggap bahwa perbuatannya di dunia itu semestinya diberi pahala, tetapi Allah tidak memberinya pahala. Pahala itu seperti debu yang diletakkan di atas batu yang licin, apabila disiram oleh air atau diterpa oleh angin dia akan hilang. Maka seperti itulah kondisinya. Tetapi kata Rasulullah, ketika orang menyadari ini syirik besar, orang cepat mengetahuinya. Yang paling tertipu manusia adalah dengan syirik kecil, karena dia masih menganggapnya sebagai sesuatu yang bukan syirik. Misalnya selesai beribadah kemudian posting, alasan untuk diketahui orang banyak, untuk diumumkan. Tetapi di dalam hati yang paling kecil ada rasa bangga bahwa ini perbuatan kita sudah berhasil dan kita sukses, dan itulah yang dimaksud dengan riya. Nah, ini sangat berbahaya Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar berhati-hati dan berusaha untuk menghindari perbuatan baik syirik besar maupun syirik kecil. Terakhir kita sebutkan beberapa contoh syirik kecil. Di antaranya adalah satu, riya, amalan yang dilakukan karena ingin dilihat manusia. Yang kedua, sum'ah, adalah amalan yang dilakukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Kita melakukannya karena ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, memasang jimat seperti peniti yang dililitkan ke pinggang, kunyit yang diikatkan ke pinggang, gunting di bawah bantal sebagai penolak bala, rajah yang dianggap mampu melariskan dagangan, dan yang lainnya. Sebagian ulama menyebutkan ini termasuk syirik kecil, tapi sebagian lagi menyebutkan syirik besar. Kenapa masuk ke dalam kategori syirik besar? Karena dia menganggap bahwa benda ini memiliki kekuatan melebihi kekuatan Allah. Kemudian tatoyur, percaya dengan anggapan sial. Ya, percaya dengan anggapan sial. Berbunyi burung gagak, nah ini sudah ada yang meninggal. Bunyi burung hantu, ini begini pula. Ya, ini termasuk perkara tatoyur. Kemudian tanjim, percaya dengan ramalan. Dan ramalan itu sekarang sudah dibuat aplikasinya. Ya, aplikasinya bulan ini yang terjadi, bulan ini yang terjadi. Kalau bulan ini menikah dengan bulan ini, begini kejadiannya. Dan itu juga sudah dibuat aplikasinya, sehingga memang manusia digiring untuk terjerumus ke dalam perkara ini. Apa perbedaan syirik besar dengan syirik kecil? Perbedaan syirik besar dengan syirik kecil pada definisi, sebagaimana yang telah kita jelaskan, syirik besar mampu menghapuskan keislamannya, syirik kecil dia menghapus pahalanya. Syirik akbar mengambil tandingan selain Allah dan menyamakannya dengan Rabbul Alamin. Sedangkan syirik kecil disebut syirik kecil dalam dalil, namun tidak sampai derajatnya kepada syirik akbar, atau disebut oleh para ulama dengan perantara menuju syirik akbar. Kemudian yang ketiga, syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam, sementara syirik kecil hanya menghapus pahala dari amalannya. Kalau dia berangkat haji, kemudian postingan hajinya untuk ingin dipuji, maka hajinya pun dihapus oleh Allah, meskipun biaya yang banyak. Berkurban, kemudian kurban disampaikan ke orang bahwa kurban dialah yang paling bagus, begini dan begitu, maka tujuannya ingin dipuji, tujuannya ingin disebut-sebut, maka pahala kurbannya pun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kelima, syirik besar tidaklah dimaafkan kecuali dengan taubat. Dan kalau dia mati dalam kondisi melakukan syirik besar, maka dia akan kekal di dalam neraka. Bagaimana cara membedakan syirik besar dengan syirik kecil? Dapat dilihat dari dalil tegas yang menyebutkan tentang syirik kecil. Misalnya disebutkan dalam hadis, sesuatu yang aku khawatir menimpa kalian adalah syirik kecil. Ini disebutkan dalilnya bahwa itu syirik kecil. Yang kedua, di dalam hadis disebutkan kata syirik dalam bentuk nakirah, tidak ada alif lam di awalnya. Seperti dalam hadis yang disebutkan sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, pelet dan syirkun termasuk ke dalam syirik kecil. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Yang ketiga, dipahami oleh para sahabat dalil bahwa perbuatan itu termasuk syirik kecil. Dalam masalah pemahaman dalil, para sahabat yang lebih paham, mereka lebih memahami Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah beberapa penjelasan tentang syirik besar dan syirik kecil serta bahayanya bagi kita semua. InsyaAllah di kajian penutup minggu depan tentang pembahasan syirik ini, kita akan kumpulkan ayat-ayat, semua ayat-ayat yang berisi ancaman Allah bagi pelaku syirik. Jadi pelaku syirik itu ancamannya apa? Di antaranya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Orang yang melakukan kesyirikan itu kafir. Kemudian dikatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Ini contoh. Disebutkan kalau dia tetap melakukan kesyirikan, kami haramkan dia masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, kami pastikan dia masuk neraka. Wa ma lizalimina min ansar. Itu satu contoh, satu ayat. Dalam ayat itu ada 4 ancaman Allah. Jadi ancamannya apa? Pertama, dia kafir. Yang kedua, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, pasti masuk ke dalam neraka. Dan yang keempat, dia tidak mendapatkan syafaat sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ancaman-ancaman Allah. Sedikitnya ada 15 atau 16 ayat dari 15 surat yang menyebutkan tentang banyaknya ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Silakan. Ya. Syirik. Baik. Kalau yang kita maksudkan tadi syirik kecil, itu adalah riya. Maka ketika diucapkan bahwa itu kurban kita yang paling besar, kita tidak pernah bicara tentang kurban kita, lalu kita tidak senang hati, artinya tidak bangga dengan sebutan itu, maka tidak termasuk ke dalam syirik besar, syirik kecil. Tapi kalau ucapannya ditimbal, ya siapa lagi yang mau berkurban kalau bukan kita? Nah, itu kan ada unsur ingin dipuji, atau muncul, ya yang paling kaya di sini kan saya, atau yang paling mampu di sini saya, masa saya yang kecil pula berkurban. Nah, ini ada keinginan untuk dipuji. Ini termasuk dalam kategori riya. Atau dia ke sana kemari menceritakannya bahwa itu adalah perbuatan amal soleh yang dia lakukan, dan dia baik ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, atau ingin didengar, maka itu termasuk dalam kategori syirik kecil. Tapi kalau pilihan, maka kita dianjurkan semakin besar semakin bagus. Ya, semakin besar semakin bagus. Semakin besar kalau perlu yang beratnya 1 ton, 1,2 ton, tidak ada masalah. Ya, sepanjang kita bisa berkurban karena Allah. Karena yang terbaik itu bahkan ketika kita berkurban, orang lain tidak tahu bahwa itu kurban dari kita, dan itu yang terbaik. Artinya kita menyembunyikan amal kita, sehingga para sahabat dulu mengatakan sebagian dari kami beramal, istrinya tidak tahu. Istrinya tidak tahu bahwa itu amalan dia, amalan ayahnya, amalan suaminya. Begitu mereka menjaga dirinya. Nah, kalau kita jangankan orang lain, jangankan istri kita, orang lain tahu karena diumumkan, ya, melalui media sosial dan diposting, dan itu yang menyebabkan kita mendapat jatuh dalam kategori syirik kecil ini. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang ancaman-ancaman Allah bagi pelaku kesyirikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.